Topik 3. Proses toleransi imunogenik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yaitu dasar respon imun adalah respon imun non-spesifik dan spesifik. Pada respon imun spesifik melibatkan sel limfosit B dan T. Sel limfosit B dan T yang mature, dewasa dapat membedakan antigen self dan non-self. Organ yang berperan dalam pematangan limfosit adalah organ limfoid primer, sumsum tulang, dan timus. Organ limfoid sekunder, perifer, limpa, kelenjar limfu, dan mucosa, associated lymphoid tissue, mold. Perkembangan limfosit T, bone marrow merupakan tempat pembentukan seluruh sel darah, stem cell. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang dan dimatangkan di timus. Sel limfosit T yang belum dewasa disebut timfosit. Setelah dimatangkan di timus, maka sel tersebut akan masuk ke dalam perifer. Selanjutnya, organ limfoid diperlukan untuk maturasi, diferensiasi, dan proliferasi limfosit. Dibagi menjadi dua, yaitu primer, sentral, dan sekunder. Organ limfoid primer, pematangan sel T dan B menjadi limfosit yang dapat mengenali antigen, kelenjar timus, bursa fabricus atau yang setara, contoh sumsum tulang, yaitu pada gambar berikut: timus, bone marrow, spleen, lymph nodes. Berikut adalah pematangan sel B dan T menjadi limfosit. Yang selanjutnya, pada saat perkembangannya di kelenjar timus, limfosit T berdiferensiasi menjadi beberapa jenis limfosit. Jenis-jenis limfosit tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, limfosit T sitoksit berfungsi dalam menghancurkan sel yang telah terinfeksi. Yang kedua, limfosit T penolong berfungsi mengaktifkan limfosit T dan limfosit B. Yang ketiga, limfosit T supersor berfungsi mengurangi produksi antibodi yang dihasilkan sel-sel plasma. Yang keempat, limfosit T memori berfungsi mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Dengan adanya limfosit T memori ini, antigen yang pernah masuk akan mudah dikenali dan lebih cepat dihancurkan. Setelah mengalami pematangan, limfosit T dan limfosit B akan masuk ke dalam sistem peredaran limfatik. Oleh karena itu, sel-sel limfosit akan banyak ditemui pada peredaran darah limfatik, sumsum tulang, kelenjar timus, kelenjar limpa, amandel, darah, dan sistem pencernaan. Untuk lebih jelasnya mengenal sistem peredaran limfatik atau peredaran getah bening. Yang selanjutnya, di sini terjadi seleksi baik positif maupun negatif dengan self MHC associated peptida antigen MHC sendiri yang berkaitan dengan antigen peptida sendiri. Seleksi positif A. Lack of positive selection pada thymic epithelial cell jika terjadi kegagalan pengenalan terhadap MHC dari kompleks MHC peptida terjadi kematian sel apoptosis. B. Positive selection pada thymic epithelial cell jika terjadi pengenalan dengan aviditase lemah terhadap MHC dan kompleks MHC peptida, terhindar dari kematian sel, konversi ke single positif, dan tetap hidup dilanjutkan ke seleksi negatif. Selanjutnya, seleksi negatif. C. Negative selection pada thymic antigen presenting cell terjadi pengenalan dengan aviditas kuat terhadap peptida dan kompleks MHC. Peptida terjadi kematian sel apoptosis setelah melewati seleksi positif dan negatif. Dihasilkan limfosit T yang matang terseleksi, di mana TCR-nya mengenal MHC sendiri dan mengenal antigen asing. Dengan kata lain, mengenal antigen asing yang disajikan oleh MHC sendiri. Di perifer, toleransi terjadi karena anergi stimulasi berulang dari antigen supersi. Pengenalan antigen selain ikatan TCR dengan peptida yang disajikan dengan MHC sebagai sinyal pertama. Perlu bantuan sinyal kedua dari ikatan CD28 dan B7 dari antigen presenting cell sebagai KO stimulator yang dapat menimbulkan rangsangan atau aktivitas sel T sebagai efektor.
Jika B7 dan APC tidak ada atau B7 berkaitan dengan CTLA4 dari limfosit, akan timbul energi yaitu sel hidup tetapi mampu memberikan respon imun tidak dapat distimulasi. Selanjutnya yaitu bone marrow, merupakan tempat pembentukan seluruh sel darah, stem cell, limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang. Di perifer terdapat sel limfosit B matur. Di sumsum tulang terjadi sentral toleran pada sel B. Imatur limfosit B mengenali multivalen antigen sendiri seperti membran protein, terjadi apoptosis. Imatur limfosit B mengenali secara spesifik antigen sendiri, valensi lemah akan hidup, tetapi mampu berespon terhadap antigen. Yang selanjutnya ada ringkasan. Sel limfosit B dan T yang matur, dewasa, dapat membedakan antigen self dan non-self. Perkembangan limfosit T di timus terjadi proses toleransi central tolerance. Di sini terjadi seleksi baik positif maupun negatif dengan self MHC associated peptida antigen. MHC sendiri yang berkaitan dengan antigen peptida sendiri. Seleksi positif jika terjadi pengenalan dengan aviditas lemah terhadap MHC dan kompleks MHC peptida, terhindar dari kematian sel, konversi ke single positif, dan tetap hidup. Dilanjutkan ke seleksi negatif. Seleksi negatif terjadi pengenalan dengan aviditas kuat terhadap peptida dan kompleks MHC peptida. Terjadi kematian sel apoptosis. Selanjutnya ada glosarium. Yang pertama ada anafilatoksin, fragmen protein komplement yang dilepaskan selama aktivitas menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskuler. Yang kedua ada imunoglobulin, suatu glikoprotein terdiri dari rantai H dan L yang berfungsi sebagai antibodi. Semua antibodi adalah imunoglobulin, tetapi tidak semua imunoglobulin mempunyai fungsi antibodi. Yang ketiga ada kelas imunoglobulin, subdivisi molekul imunoglobulin berdasarkan perbedaan struktural urutan asam amino. Pada manusia terdapat 5 kelas imunoglobulin, yaitu ada IgG, IgM, IgA, IgE, dan IgD. Subkelas imunoglobulin, subdivisi molekul imunoglobulin berdasarkan perbedaan struktural pada rantai H. Untuk IgG, manusia terdapat 4 subkelas. Yang pertama ada IgG1, IgG2, IgG3, dan IgG4. Yaitu selanjutnya ada komplement, suatu set protein plasma yang merupakan mediator primer reaksi-reaksi antigen-antibodi. Yaitu selanjutnya ada sitolisis, lisis bakteri atau sel-sel tumor atau sel darah merah akibat penyisipan kompleks serangan membran yang ditimbulkan oleh aktivitas komplement. Yang terakhir ada kompleks serangan, yaitu produk akhir aktivitas kaskade komplement yang mengandung C5 membran, C6, C7, dan C8, serta C9. Kompleks serangan membran membuat lubang pada membran bakteri gram negatif yang dapat membunuhnya. Opsonin, suatu zat yang mampu meningkatkan fagositosis antibodi dan komplement, adalah 2 opsonin utama. Opsonisasi, penyelubungan antigen atau partikel, misal agen infeksius, oleh zat-zat seperti antibodi, komponen fibronektin, dan sebagainya, yang mempermudah ambilan partikel asing ke dalam sel fagositik. Antibodi monoklonal, setiap limfosit B menghasilkan antibodi dengan spesifitas tunggal. Namun sel B normal tidak tumbuh untuk jangka waktu yang tak terbatas. Jika sel-sel B dileburkan dengan sel mieloma melalui hibridisasi sel somatik, dan akhirnya didapatkan sel berfusi yang menyekresikan antibodi dengan spesifitas yang diinginkan, akan dihasilkan suatu lini sel penghasilan antibodi yang tahan lama, dikenal sebagai hibridoma, dan sel-sel hibrid. Hibrid ini memproduksi antibodi monoklonal. Sel T juga limfosit T, suatu sel yang berasal dari timus yang berpartisipasi dalam berbagai reaksi imun seluler.
Sel timosite yang belum dewasa berada pada timus. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang salah. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.